Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman batiniyah zahiriyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Era globalisasi sekarang ini, di zaman sekarang ini sering sekali Ustadz sindir, sering sekali Ustadz singgung tentang zaman now, alias zaman sekarang, alias zaman reformasi, alias zaman akhiril zaman, mendekati kiamat. Bukan kiamat sughra atau matinya seseorang, tapi merupakan kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah. Suatu hal yang wajar, yang ini merupakan suatu hal yang dianggap remeh oleh mereka para pelaku maksiat, oleh mereka pelaku-pelaku berbuat zina, oleh mereka pelaku-pelaku yang menentang akan akidah dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi perintah Allah. Mereka ini semua lepas dengan sifat apa yang dinamakan dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa, berkumpullah kalian bersama ma'asyadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Nah, nilai jujur ini sekarang langka. Di zaman yang semakin canggih, di zaman yang semakin globalisasinya sudah modern, justru merosot dalam akidah moral mereka semua. Kejujuran sudah bukan hal yang mudah dicari, namun susah sekali dicari. 5 konsep kejujuran ini dijelaskan dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kanu ma'asyadiqin. Bersamalah mereka yang jujur. Ada 5 konsep, 5 jenis jujurnya ini. Yang pertama adalah shadiqin al-qalbi, jujur dalam hati. Ini sekarang ini susah sekali. Ini lebih cenderung dengan munafik atau kufur. Wa'adallahul munafikina wal munafikati wal kufar naro jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Susah sekali di dalam menilai orang. Kita sering menilai orang dari kulitnya saja, belum bisa menilai dalam hatinya. Kalau kejujuran yang pertama ini adalah shadiqun al-qalbi, jujur yang ada dalam hati kita, maka ini lebih cenderung orang-orang yang punya iman, yang takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa.
Jadi dia jujur, dia takwa Allah, dia lakukan semua ini atas takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama shadiqun al-qalbi, jujur dalam hati. Jangan sampai hati kita tertutup, ditutup oleh Allah, khatamallah, ditutup oleh Allah ala qulubihim. Hati kita ditutup langsung oleh Allah. Bagaimana kondisinya? Hancur semua. Kemudian yang kedua, shadiqun al-hadis. Jujur dalam ucapan kita, lisan kita. Hatinya sudah susah, shadiqun al-qalbi susah. Kemudian shadiqun al-hadis. Jujur dalam lisan kita, ucapan kita, lisan kita, sementara berguming terus untuk memfitnah orang, untuk menggunjing orang, untuk membicarakan kejelekan orang lain. Masya Allah. Ini sering terjadi. Terjadi pada detik-detik gini, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, kita sering bilang lisan kita itu tidak jujur. Menutup-nutupi. Apalagi bersaing dengan penyakit hati. Pamer ucap ya ini semakin muncul. Nilai jujur sudah tidak ada. Shadiqun al-hadisnya sudah hilang. Disayangkan sekali. Kalau hati sudah tidak bisa jujur, lisan sudah tidak bisa jujur, bagaimana kondisi kita? Mursal yang terjadi, murtad yang terjadi. Sudah dijelaskan al-jannatu mustaqati ila arba'ati nasari. Surga itu merindukan 4 golongan. Pertama khafid lisan. Yang kedua wal mu'limin ji'an. Ini merupakan suatu hal yang sering kita dengarkan. Wal khafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Salah satu contoh. Jadi bagaimana surga merindukan kita kalau kita tidak bisa hafidhil lisan, tidak bisa menjaga lisan kita. Jadi 4 yang dirindukan surga. Tali Quran wa hafidhil lisan, wal mut'imin ji'an, wal sha'imina fi siyam Ramadan. 4 ini. Yang kedua ini yang paling parah. Wal hafidhil lisan. Coba orang-orang mereka yang berbuat dosa banyak, rata-rata semua pengaruh daripada lisan, tidak bisa jaga lisan. Pertengkaran terjadi di mana-mana, cekcok di mana-mana. Era sekarang ini kita bisa lihat di medsos, itu sumbernya juga dari lisan. Orang nggak bisa wakafidil lisan, nggak bisa menjaga lisannya. Sedangkan di sini wal hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, ini surga merindukan. Hati kita sudah tidak bisa jujur, as-shadiqun biqalbi, as-shadiqun al-hadis dalam ucapan kita. Kemudian yang ketiga, as-shadiqun al-amal, jujur dalam berbuat. Bagaimana kita bisa berbuat segala sesuatu jujur dalam amalia kita, sementara hati kita bohong. Bertentangan terus ini. Hati sudah melarang, namun perbuatan amaliyahnya sudah berbuat segala sesuatu yang di luar kejujuran. Melanggar daripada aturan-aturan kejujuran. Susah sekali di dalam tema-tema step ini. Step as-shadiqun al-qalbi, step as-shadiqun al-hadis. Yang ketiga step as-shadiqun al-amal. Tidak bisa masuk semua kita. Yang keempat as-shadiqun al-wa'd, jujur di dalam berjanji. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Terutama janji-janji dalam kita punya hutang piutang. Tolong semuanya ini, apapun lisan kita, ketika kita janji, kalau kita sudah janji bilang insya Allah, artinya yakin bahwa itu pasti akan kita bayar. Jangan dipakai main-main kata insya Allah yang artinya
nyantai aja. Jika Allah menghendaki, dan sering Allah tidak menghendaki, ini dipakai alasan. Padahal ketika kita bilang insya Allah, ini artinya kita harus menepati janji. Jujur dalam suatu janji kita. Mereka-mereka yang sukses dalam hidupnya rata-rata berpondasi dengan tepat waktu, tepat janjinya. Jadi as-sadiqun al-wa'd. Yang kelima adalah as-sadiqun al-hal. Jujur dalam kenyataan. Kenyataannya memang harus kita berbuat dari jujur hatinya, jujur ucapannya dalam lisan kita, kemudian jujur daripada ucapan kita, jujur daripada janji kita, perbuatan kita. Nah, sekarang kenyataan ini harus jujur. 5 kejujuran ini merupakan suatu kunci konsep bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menjadi hamba Allah yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Kalau kita memang benar bertakwa di hadapan Allah, wa kunu ma'asyadiqin. Berkumpullah ma'asyadiqin bersama mereka-mereka yang jujur. Ada suatu cerita di mana di dalam suatu pondok pesantren ini, seorang kiainya, gurunya nyuruh, besok santri-santriku pada kumpul dan besok bawa ayam satu-satu. Salah satu santri, banyak santri ini rupanya bertanya-tanya, wah buat apa ini kita bawa ayam? Terus kemudian apa yang dia lakukan? Begitu paginya ngumpul semua santri bawa ayam satu-satu. Perintah gurunya kepada santrinya, wahai santriku semua, sekarang juga sembelihlah ayam ini, kemana kalian nyembelih bebas. Asal jangan sampai tahu siapapun mengetahui. Nah, ini rupanya diterima oleh santri, semua santri udah pegang ayamnya, pisau, kemudian menyembelih, sembunyi semua. Setelah selesai, dipanggillah, kumpullah semua santri dengan membawa ayam yang sudah disembelih. Satu persatu santrinya tanya, sudah kamu sembelih? Sudah. Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Lewat sampai santri. Sampai santri berikutnya ini masih bawa ayam, ayamnya masih hidup. Ditanya sama gurunya. Teman-temannya pada ngetawain. Tertawa semua teman-temannya. Godoh sekali, membodoh-bodohkan. Bodoh sekali kau. Nyembelih gak ada orang, biar gak kelihatan. Siapapun gak ada tahu. Gampang banget kita sembunyi, sembelih sudah. Apa jawaban santri tadi? Wahai guruku, bagaimana aku bisa sembunyi? Bagaimana perintah guru bisa aku lakukan? Sembelih ayam ini jangan sampai siapapun tahu. Sementara Allah mengetahui kemanapun aku berada. Sementara Allah maha tahu, maha basar, maha melihat apa yang dilakukan manusia. Kejujuran apapun yang dilakukan manusia, jujur dan tidak jujur, Allah maha tahu. Kemudian gurunya mengangguk-ngangguk, kemudian mengumpulkan semua santrinya, dikumpulin. Wahai santriku semua, ternyata pelajaranku sampai hari ini, yang bisa menerima pelajaranku hanya si dia. Hanya santri ini yang belum menyembelih ayamnya ini. Ini suatu wejangan, tindakan yang bagus. Jadi apapun bentuknya, ketika kita menyembelih apapun bentuknya, kalau sampai jangan sampai ada yang tahu. Allah masih mengetahui, Allah maha tahu segalanya. Dan dari semua santri ini yang bisa menerima pelajaranku hanya si fulan ini. Ini bisa kita ambil kesimpulan. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi, ternyata di sini as-sadiqun al-qalbi, as-sadiqun al-hadis, as-sadiqun al-amal, as-sadiqun al-wa'd, as-sadiqun al-hal,
Ini merupakan satu konsep yang tidak bisa dipisahkan. Andai kata kita ingin menjadi hamba Allah yang takwa Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Rasulullah yang punya sifat ini semua. Bagaimana Rasulullah yang sudah berikan suri tauladan buat umatnya untuk berbuat jujur kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan konsep ini satu ayat yang membuat kita ngiris, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Satu ayat ini benar-benar bisa mengajak kita mulai sekarang untuk berbuat jujur dalam lisan kita, perkataan kita, apapun. Lebih baik kita menjauh daripada mereka, daripada kita ngumpul dengan mereka yang ujung-ujungnya kita diajak ngomongin orang, ghibah orang yang lain-lainnya. Siapapun di situ mendengarkan pun kita masuk dalam kategori orang-orang penghibah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji ini, dan mudah-mudahan hamba-hamba Allah, terutama jamaah BBA, diangkat semua kesulitannya, hutang-hutangnya, dan senantiasa berjalan dengan 5 step kejujuran ini. Usyikum wa nafsi bittaqwallah, wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.